Indonesia, negara hukum, katanya. Tapi, di balik jargon-jargon dan seragam, terdapat teriakan-teriakan korban yang tersembunyikan. Teriakan-teriakan yang menyerukan keadilan, tetapi tidak terlaksanakan. Bulan Maret tahun 2025, terdapat kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Dilakukan oleh ex-Kapolres Ngada, AKBP FWLS. 3 anak di bawah umur menjadi korban. Mereka diketahui berusia 6, 13, dan 16 tahun. Hak asasi manusia bukan sekedar slogan atau teks di dalam konstitusi. Ia adalah fondasi dari kehidupan yang adil, bermartabat, dan beradab. Dalam sistem negara hukum, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia bukan pilihan, melainkan kewajiban mutlak dari negara. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, maupun lembaga peradilan adalah garda terdepan dalam menegakkan hukum serta keadilan. Namun, apa yang terjadi jika justru mereka yang seharusnya menjaga malah menjadi pelaku pelanggaran? Kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat, termasuk kekerasan fisik, penyiksaan, dan yang paling menyedihkan adalah kekerasan seksual. Bayangkan jika seorang perempuan melapor ke kantor polisi karena menjadi korban kekerasan seksual, namun justru di tempat ia mencari keadilan terdapat oknum aparat yang juga merupakan pelaku kekerasan seksual. Ketika aparat penegak hukum menjadi pelaku kekerasan seksual, kepercayaan publik pun akan runtuh. Korban enggan melapor karena takut dipermalukan, diabaikan, atau bahkan disalahkan. Maka akan terjadi impunitas, di mana keadaan di mana pelaku itu tidak akan dihukum, menjadikan kekerasan ini akan terus-menerus berulang. Dan kita juga harus selalu bertanya, jika lembaga penegak hukum tidak mampu memberikan rasa aman, kepada siapa lagi rakyat harus berlindung? Menjamin dan melindungi hak asasi manusia bukan hanya soal memenuhi kewajiban internasional. Ini soal keberpihakan kepada korban, kepada keadilan, dan kepada martabat manusia. Aparat penegak hukum harus dibekali dengan pelatihan berbasis hak asasi manusia. Sistem pengawasan yang kuat, dan mekanisme hukuman yang tegas bagi pelanggar. Karena kekuasaan tanpa pengawasan itu adalah jalan menuju penyalahgunaan. Kasus kejahatan seksual yang dilakukan pada anak di bawah umur yang melibatkan ex-Kapolres Ngada tentunya menyita perhatian publik. Pasalnya, lembaga penegak hukum yang seharusnya melindungi masyarakat justru berbalik mengkhianati kepercayaan masyarakat. Dalam kasus ini, terdapat banyak pihak, salah satunya Aliansi Peduli Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur, yang menyatakan kekhawatirannya dikarenakan penanganan kasus yang tergolong lambat. Masyarakat pun juga turut menuntut penegakan hukum yang harus dilaksanakan seadil-adilnya, tegas, dan juga transparan supaya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kedepannya, penegakan hukum kasus tersebut diharapkan dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Tentunya, dengan bantuan pihak-pihak yang berperan vital dalam proses penanganan kasus tersebut. Penegakan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam menjamin akuntabilitas aparat. HAM di Indonesia dilindungi secara konstitusional mulai dari UUD 1945 hingga undang-undang spesifik. Namun sayangnya implementasi dan pengawasan di lapangan masih jauh dari ideal. Ada celah yang kerap dimanfaatkan oleh oknum dan ini menghambat terwujudnya keadilan serta perlindungan penuh bagi warga negara. Meskipun telah ada lembaga seperti Komnas HAM dan Peradilan HAM, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang merata. Hukum dinilai hanya efektif terhadap masyarakat kecil yang melakukan pelanggaran ringan, sementara pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme seringkali sulit disentuh oleh hukum. Fenomena hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas masih kuat dirasakan oleh publik. Maka dari itu diperlukan peningkatan integritas dan kapasitas aparat hukum, penyuluhan HAM secara menyeluruh, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dava. Jadi di sini saya akan mewawancarai teman-teman dari Fakultas Pertanian terkait kasus pelanggaran HAM yang baru-baru ini terjadi. Sejak sekarang saya ada di posisi kantin Faperta. Ayo sekarang kita cari orangnya, teman-teman. Ini kita sudah dapat nih. Terus Mbak, kotanya Mbak kira-kira diwawancarai nggak ya? Boleh.
Oke, jadi di sini kami mau melakukan wawancara terkait kasus pelanggaran HAM yang baru-baru ini, yaitu gimana sih tanggapannya Mbak terkait anggota SK Polres melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kan ini kan merupakan suatu hal pelanggaran HAM yang cukup besar ya. Mungkin boleh tanggapannya Mbak? Kalau dari aku sendiri, mungkin kemarin aku sempat melihat berita itu dan menurutku itu adalah hal yang tidak bisa ditoleransi, apalagi itu pelecehan dengan anak di bawah umur dan itu juga aparat pemerintahan, dan itu menurutku hukum harus berjalan dengan baik juga di situ biar tidak ada korban-korban selanjutnya, apalagi anak di bawah umur. Nah, tapi itu sih mungkin dari teman-teman yang lain kalau ada tambahan. Setuju sih, apalagi mengingat ini dampaknya sangat amat besar, baik ke kepercayaan ke pemerintahannya ataupun jadi cewek-cewek tuh kalau mau keluar tuh ke-trigger itu gitu loh, jadi kayak lebih nggak bebas aja gitu, jadi kayak sedih banget dampaknya ke masyarakat dan perempuan spesifik itu kayak sedih banget. Dan mungkin kayak masyarakat juga nggak boleh terlalu menyalahkan dari pihak perempuannya ya, karena itu benar-benar kayak nggak boleh dinormalisasikan. Jadi kita lebih fokusnya ke pelaku pelecehan itu. Jadi harus banget buat ditindaklanjuti. Ya Mas, dengan siapa namanya? Mas Adi Nugraha, bisa dipanggil Mas. Oke Mas, aku mau tanya nih Mas, ini kan ada kasus terkait ex-Kapolres itu melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Ya. Menurutmu itu gimana Mas tanggapanmu? Wah, itu tindakan yang tidak bisa dibenarkan baik secara hukum maupun moral ataupun agama. Nah, itu tuh sudah menurut saya itu menciderai eksistensi atau kepercayaan publik terhadap kepolisian. Itu harusnya institusi yang bisa mengayomi, menjaga masyarakat setelah justru melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Itu ada sesuatu yang salah dan tidak bisa dibiarkan. Oke. Kira-kira tuh dari kejadian itu berdampak nggak sih Mas terhadap kepercayaan Mas ini terhadap aparat negara gitu? Berdampak sekali. Itu menurut saya tuh, ya itu seperti yang saya bilang tadi, itu memang itu harusnya tuh bisa melindungi kami para rakyat, tapi kenapa justru menyalahi tugasnya sebagai pengayom. Nah, itu sangat menciderai kepercayaan rakyat, terutama kepercayaan dari saya. Menurut saya mereka harus berbenah dalam menegakkan hukum seadil-adilnya terhadap pelaku kejahatan. Oke, mungkin cukup. Makasih ya Mas Anas. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Dari kasus kekerasan pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar dapat disimpulkan adanya beberapa bentuk pelanggaran seperti penyalahgunaan wewenang, yang kedua mencederai hak perlindungan anak di bawah umur, serta pelanggaran berat terhadap kode etik Polri. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut biasanya terjadi akibat adanya stigma negatif yang melekat di kalangan para korban, sehingga korban justru enggan melapor. Kedua, adanya faktor psikologis pada pelaku, misalnya depresi akibat adanya masalah pekerjaan dan permasalahan di dalam keluarga. Kemudian kurangnya pengawasan baik internal maupun eksternal pelaku pelanggaran sehingga pelaku mudah melakukan hal tersebut. Terakhir, rendahnya nilai moral dan etika dari individu seperti perilaku penyimak. Polda NTT pada tanggal Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 3 korban dari Kapolres Ngada ini masing-masing berusia 3 Widya Dharma dalam konferensi pers sore hari ini.